China, sebuah negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, teknologi tercanggih, dan investasi miliaran dolar dalam olahraga. Melihat sumber daya yang luar biasa ini, kenapa sepak bola Cina belum juga mampu tampil mendominasi? Bagaimana mungkin, dengan semua yang mereka miliki, sepak bola di Cina masih terasa mengecewakan? Secara teori, negara dengan populasi sebesar Cina seharusnya memiliki ribuan, bahkan jutaan calon bintang sepak bola. Infrastruktur mereka pun tidak. Sejak debut mereka di Piala Dunia 2002, timnas Cina belum pernah lagi lolos ke ajang tersebut. Di kualifikasi berikutnya, mereka bahkan kerap gagal bersaing dengan negara-negara yang jauh lebih kecil, baik dari segi populasi maupun sumber daya. Meski Cina telah berusaha keras selama beberapa tahun terakhir, apa yang salah sebenarnya? Apa yang membuat sepak bola Cina gagal berkembang meski dengan modal besar? Salah satu masalah terbesar yang dihadapi sepak bola Cina adalah kurangnya fokus pada pengembangan pemain muda. Meskipun sekarang Cina mulai serius mengembangkan akademi sepak bola, langkah ini terbilang terlambat. Di negara-negara seperti Brasil atau Jerman, sepak bola menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di Cina, sepak bola seringkali kalah prioritas dengan tekanan akademis yang sangat tinggi. Bagi banyak keluarga di China, pendidikan formal dianggap sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Maka tidak heran jika banyak anak-anak yang diarahkan untuk fokus pada pelajaran, bukan pada olahraga. Sepak bola seringkali dianggap sebagai aktivitas sampingan, menyebabkan kurangnya waktu untuk pengembangan bakat sejak dini. Selain itu, infrastruktur di tingkat lokal tidak merata. Di kota-kota besar, fasilitas mungkin tersedia, tetapi di daerah pedesaan, akses ke pelatihan sepak bola yang baik masih sangat terbatas. Faktor lainnya adalah korupsi dan politik yang menghambat perkembangan sepak bola di negara ini. Di liga domestik, pemilihan pemain seringkali tidak hanya berdasarkan kemampuan, tetapi juga pada koneksi politik. Hal ini menyebabkan pemain berbakat yang tidak memiliki hubungan kuat dengan orang berpengaruh sulit mendapatkan kesempatan. Korupsi di berbagai level menyebabkan stagnasi. Klub-klub yang seharusnya memprioritaskan pengembangan pemain lebih memilih jalan cepat untuk sukses dengan membayar pemain asing dengan gaji selangit, tanpa membangun fondasi jangka panjang. Faktor lain yang membuat sepak bola Cina sulit berkembang adalah motivasi pemain yang menurun. Pemain-pemain di liga domestik seringkali mendapatkan gaji yang sangat tinggi, bahkan melebihi beberapa pemain di Eropa. Namun dengan pendapatan yang besar, motivasi untuk berkembang seringkali justru berkurang. Dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana pemain muda harus berjuang keras untuk mencapai level tertinggi, banyak pemain yang sudah nyaman dengan posisi mereka sejak usia muda. Ini menyebabkan kurangnya rasa lapar untuk bersaing di level tertinggi. Untuk menutupi kekurangan di level domestik, Cina seringkali merekrut pemain asing dengan harga fantastis. Liga Super Tiongkok menjadi salah satu liga dengan pemain asing berbayaran tertinggi di dunia. Namun, masalah muncul ketika pemain asing ini terlalu mendominasi, menghambat pengembangan pemain lokal. Selain itu, strategi naturalisasi pemain asing juga diambil untuk memperkuat tim nasional. Namun, hasilnya belum memuaskan, dan hal ini menunjukkan bahwa masalah sepak bola Cina jauh lebih mendalam daripada sekadar merekrut pemain dari luar. Jika Cina ingin serius mengubah nasib sepak bolanya, mereka harus fokus pada pengembangan jangka panjang. Ini berarti membangun budaya sepak bola sejak usia dini, memperbaiki sistem liga, dan mengurangi ketergantungan pada pemain asing. Sepak bola bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi canggih, tetapi mentalitas, budaya, dan kecintaan terhadap olahraga juga menjadi faktor penting. Membangun fondasi yang kuat dari bawah akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih baik. Dengan potensi yang dimiliki, Cina seharusnya bisa bangkit. Perubahan tidak akan datang dalam semalam, tetapi dengan dedikasi, kerja keras, dan perubahan mendasar, sepak bola Cina bisa mencapai tingkat yang diimpikan.